Makasih teman-teman media. Ini alhamdulillah para ekonom berkesempatan untuk diterima oleh Pak JK karena kami melihat situasi ekonomi yang dinamis sehingga kami perlu belajar dari sosok yang punya pengalaman untuk mendapatkan pandangan yang holistik tentang situasi Indonesia. Sehingga ketika ekonom memberi masukan, memberikan kritikan, itu adalah kritikan-kritikan yang teruji. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat banyak masukan dari beliau. Intensinya adalah kita ingin memperkaya wawasan, sehingga kita memberikan masukan, memberikan komentar, itu adalah komentar yang sesuai dengan proporsi, sesuai dengan kebutuhan negeri ini. Saya rasa itu sebagai pembukaan. Pak JK mungkin mau menyampaikan sesuatu? Ya, terima kasih. Ini saya merasa terhormat untuk mendengar pandangan-pandangan dari teman-teman para ekonom dengan niat. Jadi niat bagaimana negeri ini lebih baik. Tidak ada di antara satu pun kita berniat bagaimana negeri ini, pemerintah ini atau bergantung. Tidak ada satupun. Yang ada ialah memberikan pikiran-pikiran yang objektif tentang keadaan. Bahwa ekonomi kita perlu banyak perbaikan, perlu banyak evaluasi, perlu banyak tindakan-tindakan yang sesuai dengan kondisi hari ini. Karena ekonomi kita dipengaruhi oleh tiga hal. Dari luar, dunia, masa lalu, dan juga kebijakan sekarang ini. Kita tidak bisa merubah luar, kita tidak bisa merubah masa lalu. Kita hanya bisa memberikan perhatian kepada kebijakan sekarang. Nah, karena itulah maka kita menerima berkumpul banyak usulan-usulan, saran-saran, juga pandangan yang sangat baik. Tujuannya satu, bagaimana kita negeri ini lebih baik. Itu aja. Dan kita juga menitipkan ide usulan lewat Pak JK. Siapa tahu nanti Pak JK berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Silakan rekan-rekan kalau ada yang ingin menambahkan. Ada? Atau ada pertanyaan, silakan. Izin Pak, kalau dari ekonom sebetulnya rekomendasi kebijakan atas Pak yang diperlukan untuk memitigasi dampak konflik di Timur Tengah ini Pak. Silakan. Izin Pak, Iqbal dari MNC Portal mau. Oh ya. Sebetulnya rekomendasi kebijakan seperti apa sih Pak yang perlu disiapkan untuk memitigasi dampak dari konflik di Timur Tengah ini Pak? Timur Tengah? Ya, maksud saya di konflik Amerika dan Iran itu Pak. Terima kasih. Ya Pak, oke. Kita melihat dari kondisi fiskal. Kondisi fiskal kita itu cukup sempit. Apa yang terjadi di Timur Tengah itu bisa punya dampak melalui dua channel. Channel yang pertama itu adalah kenaikan harga energi yang itu akan punya dampak terhadap inflasi. Artinya pemerintah jika ingin mengendalikan terpaksa harus meningkatkan subsidi. Tapi ruang fiskal kita terbatas. Itu dari channel yang pertama. Channel yang kedua adalah pelambatan perekonomian dunia itu bisa mengakibatkan ekspor kita itu turun. Sehingga aktivitas ekonomi itu melambat. Nah, dua ini harus direspon. Apa yang harus bisa dilakukan oleh pemerintah? Kalau kami berpandangan sebaiknya harus ada realokasi anggaran ke arah yang lebih produktif. Salah satu yang mungkin bisa dilakukan adalah untuk mempertimbangkan kembali terkait dengan MBG. Kenapa? MBG itu membutuhkan duit yang luar biasa besar, sekitar 8% dari APBN, tapi data dari Susenas
itu menunjukkan bahwa hanya 15% dari masyarakat yang menyatakan mereka itu khawatir tidak memiliki makanan yang cukup. Artinya kalau kita fokus ke yang 15% ini, itu artinya di satu sisi anggaran itu bisa dihemat jauh lebih besar, tapi di sisi yang lain pemerintah itu masih bisa menjalankan janji kampanye yang disampaikan pada saat Pilpres sebelumnya. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa menyampaikan? Sedikit aja, terutama juga selain tadi mengenai fiskal serta harga minyak, ketersediaan dan suplai dari BBM serta minyak yang harus dijaga oleh pemerintah, itu juga merupakan hal yang penting. Dan untuk itu tentunya yang perlu dilakukan adalah diversifikasi secepat-cepatnya. Jadi jangan lagi menunggu sampai turun benar-benar stoknya nggak ada. Ya. Kemudian satu lagi juga memberikan informasi secara akurat kepada masyarakat secara berkala untuk menenangkan permasalahan yang ada di masyarakat yang sekarang ini mulai timbul. Jadi dua hal tersebut perlu dilakukan secepat-cepatnya. Ya, saya menambahkan soal ART ya. Jadi dengan segala review yang sudah disampaikan banyak pihak, ini mungkin perlu dilakukan satu evaluasi yang holistik termasuk dampak dari perang Timur Tengah ini, dan pada gilirannya ART itu adalah harusnya resiprokal, yang sekarang ini masih sepihak, sangat menguntungkan Amerika dan sangat merugikan Indonesia. Oleh karena itu sebaiknya DPR juga melakukan evaluasi menyeluruh dan mempertimbangkan kepentingan perekonomian nasional, apalagi menghadapi krisis akibat perang dari Timur Tengah ini. Terima kasih. Silakan pertanyaan yang lain dari media. Oh, sudah tadi, Mbak. Izin Pak, saya Esra dari Kompas mau bertanya. Ini kan tadi Pak JK sempat menyampaikan bahwa nanti rekomendasi ataupun keputusan ini akan disampaikan kepada pemerintah. Mungkin bisa ditegaskan, jabarkan apa hasil dari pertemuan ini yang akan nanti disampaikan khususnya kepada Presiden Prabowo untuk mengambil keputusan di tengah konflik Timur Tengah ini. Terima kasih. Ini pertemuan ini tidak mengambil keputusan. Ini tukar pikiran. Tapi intinya sederhana. Dalam kondisi di mana negeri mengalami ketidakseimbangan fiskal, artinya defisit besar, maka solusinya antara lain ya turunkan, pilih pembiayaan yang dapat memajukan negara, yang pembangunan dan masyarakat, dan bagaimana menaikkan penerimaan, itu aja. Jadi kita kembali lagi memilih prioritas. Harus memilih prioritas yang dapat memberikan suatu pertumbuhan yang baik untuk negeri ini. Kalau prioritasnya memang seperti contohnya bicara, MBG itu penting. Beli alutsista penting, koperasi penting. Cuma ada yang lebih penting lagi. Cari yang lebih penting yang dapat, yang bukan cari, memilih prioritas yang produktif yang dapat meningkatkan pertumbuhan, memperbaiki dan kehidupan ekonomi masyarakat. Jadi bukan hanya kita bicara tentang hal tersebut. Jadi kita lagi berbicara apa yang prioritas itu. Kita sudah mengerti apa yang prioritas, apa yang tidak prioritas. Bahwa itu bukan penting, itu perlu, tapi ada waktunya. Tapi yang apa yang dewasa ini sangat prioritas, itu yang harus kita, pemerintah harus memilih yang terbaik, prioritasnya tidak kepada yang lain.
Mungkin satu lagi, yang lain? Boleh. Pak, ini kan dampak konflik ini. Izin Pak, konflik ini kan juga yang penentuan Strait Hormuz ini mengerek harga minyak melebihi asumsi dari APBN $70 per barel Pak. Nah ini sekarang udah 92 kalau saya tidak salah. Nah ini nanti dampaknya ke rupiah seperti apa dan apakah perlu untuk merevisi Undang-Undang Keuangan Negara batas defisit 3% Pak? Pak Antoni silakan. Iya, ya jadi pasti bahwa dengan adanya konflik ini harga naik. Harga ini sudah naik. Yang naik itu adalah yang tidak bersubsidi. Yang bersubsidi masih tetap. Tapi sampai kapan bisa ditahan? Dan kalau itu tetap, maka tadi sudah dikatakan oleh teman-teman, fiskal atau defisit fiskal akan membengkak. Terkait dengan ya apa yang diprioritaskan. Tadi Pak JK sudah mengatakan bahwa pilihlah yang benar-benar yang bisa diprioritaskan sehingga ini bermanfaat untuk masyarakat. Tadi yang pertanyaan yang selanjutnya apa tadi? Oh, undang-undang APBN ya. Iya, otomatis kalau pengalihan dari satu belanja ke belanja lain otomatis diperlukan undang-undang APBN yang baru gitu. Jadi kalau tidak ya melanggar ya, karena undang-undang APBN itu kan diatur sampai ke organisasi, fungsi dan program gitu. Jadi itu harus dilakukan. Apakah akan ada pelebaran defisit dari 3% atau naik gitu ya? Kemarin dulu saya bicara di forum buruh. Dan kita antisipasi bahwa akan terjadi ledakan PHK kalau perang ini, konflik di Timur Tengah ini berkelanjutan gitu dalam waktu yang cukup panjang gitu. Dengan tadi permasalahan-permasalahan yang sudah kita bahas. Nah, dalam hal itu, nah ini buruh harus dilindungi. Nah, bagaimana cara perlindungannya? Itu waktu sama Ketua Umum buruh kita memberikan satu usulan, yaitu menaikkan dari 3% ke 4%, dengan catatan 1% itu adalah jaring pengaman sosial dan harus dilakukan secara transparan. Jadi tidak boleh dialokasikan ke yang lainnya gitu. Nah itu pun sebetulnya pilihan terakhir dan kalau bisa adalah belanja-belanja yang tidak produktif itu yang harus dialihkan terlebih dahulu gitu. Nah kita nggak tahu bahwa apa dampaknya kenaikan menjadi 4% ini. Nah kita lihat bahwa ini akan menambah tekanan dari lembaga pemeringkat internasional melihat bahwa ketahanan fiskal kita ini semakin terancam gitu. Nah S&P kalau nggak salah terakhir mengatakan bahwa interest payment to government revenue itu maksimal 15%. Kalau di atas 15% terus meningkat, maka akan ada kemungkinan revisi lagi, yaitu menjadi ya bukan outlook lagi, tetapi downgrading. Nah ini akan memicu chaos di tentu saja di rupiah dan juga ke dolar, capital outflow dan sebagainya gitu. Nah ini yang harus dipikirkan. Tidak semudah itu 3% menjadi 4%, tetapi dampaknya terhadap external imbalances ini. Saya rasa itu. Mas Awalil mungkin mau menambahkan sedikit aspek fiskal. Saya menambahi soal sebetulnya sebelum terjadinya perang Teluk itu terindikasi pengelolaan kas negara itu lebih sulit dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Antara lain ketika free funding untuk dapat duit utangan itu dilakukan lebih cepat dan lebih banyak. Kemudian Menteri Purbaya minta ijon surplus BI yang sebetulnya belum tentu bisa diperoleh nanti. Kemudian dalam beberapa waktu ini lelang-lelang itu menunjukkan bid cover rasionya
turun padahal yieldnya naik. Intinya tadi sudah juga didiskusikan, defisit sudah mencapai 135 ya, bahkan 175 sepertinya untuk Februari ini. Dengan demikian kebutuhan berutang itu makin nyata, cash flow sulit. Nah umpama tadi dilebarkan defisit pun tetap ada tantangan. Lebar defisit itu kan acuan, tapi pentingnya kan cari utangnya. Nah ada nggak yang bisa ngutangi? Dilihat dari komposisi sudah berat, semua hanya akan naik alamiah. Yang punya potensi cuma BI, melanggar aturannya, bukan melanggar aturan, melanggar best practice-nya. Ini kan sekarang 25. Nah itu sama dengan nyetak duit. Jadi nyetak duit itu bisa nyetak duit betulan, bisa dengan cara BI menambah porsinya. Dan itu komplikasinya seperti kata Pak Antoni tadi akan banyak. Jadi intinya kalau tidak segera dibenahi arus kas, bahkan mungkin sebelum ada APBN perubahan sudah harus dibintangi belanja-belanja yang tidak perlu itu. Kira-kira begitu. Bukan tidak perlu ya. Semua belanja perlu kata Pak JK. Tapi yang mendesak yang didahulukan. Yang tadi ada suasana di mana MBG itu sebetulnya tidak mendesak untuk deeskalasi. Mungkin di focusing aja, refocusing aja. Kurang lebih begitu. Ya, makasih. Oh, ada yang mau menambahkan rekan-rekan? Mungkin juga tambahan sedikit tadi dari percakapan kita diskusi adalah salah satu yang penting trust dan kepada pemerintah ya dan juga pada berbagai penyelenggara negara. Kalau kita pikir tekanan depresiasi rupiah kan bukan hanya dari mungkin tekanan dari fiskal tapi juga apakah kita bisa retain revenue masuk misalnya lewat FDI dan sebagainya. Kalau dari tahun lalu kita sudah lihat performa FDI kita turun 20% sedangkan di negara lain tidak sebesar itu. Jadi kita juga perlu pahami bahwa bukan hanya dari fiskal satu hal yang penting untuk menunjukkan kredibilitas pemerintah, tapi juga bagaimana hal lainnya ditunjukkan dari misalnya bagaimana meyakinkan ada reformasi yang baik di sektor keuangan, gitu bukan malah pelemahan di sektor keuangan, dan juga bagaimana peran pemerintah dalam pembangunan, gitu. Bagaimana apakah peran alat-alat yang digunakan masih mendukung bergeraknya sektor swasta atau malah justru crowd out sektor swasta. Mungkin dari saya itu. Baik, ada lagi yang mau ditambahkan? Saya rasa cukup ya rekan-rekan. Jadi diskusi hari ini sangat fruitful. Kami para ekonom merasa tercerahkan. Jadi nanti ketika memberikan komentar, masukan, usulan kepada pemerintah lebih inovatif, lebih down to earth, lebih applicable. Terima kasih Pak JK atas masukannya, juga atas dorongannya untuk selalu optimis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.